Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah di halaman 107. 169 ya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah ini, adabus shaim. Adab orang yang berpuasa. Walis-shaimi adabun la yakmalu siyamuhu illa biha. Dan bagi orang yang puasa itu ada beberapa adab yang tidak sempurnalah oleh puasanya si shaim kecuali dengannya adab. Harus ada adab, ketat adabnya. Famin ahammiha, maka sebahagian dari yang paling pentingnya adab itu ayah fadha lisanahu. Itu bahwa menjaga ianya si shaim akan lisannya, menjaga anil kadhibi dari berbohong, wal ghibati dan dari menggosip. Ini kan, ini latihan di bulan puasa menahan diri dari ribah, dari berbohong, agar di bulan-bulan lain nanti juga terbiasa nggak bohong, nggak gosip. Karena kebohongan itu bertingkat-tingkat ya. Ada kebohongan yang bisa menghancurkan satu negara. Tergantung orang yang bohongnya siapa. Sebahagian yang pentingnya adab puasa, adab-adabnya orang yang puasa itu ayah qadha, bahwa menjaga ya lisanahu akan lidahnya anil kadhibi dari berbohong, wal ghibati dari menggosip, wa anil khawdi fima la ya'ni dan dari menyelam, menyelam pada ma yang tidak mementingkan ia akannya. Menyelam maksudnya ikut membicarakan hal-hal yang tidak penting. Itu namanya menyia-nyiakan umur kita. Wa yahfadhu ainahu, yahfadha kita kata pada ayah fadha. Sebahagian dari adab lagi ayah fadha ainahu, menjaga ianya sesai makan matanya, wa uzunahu dan akan kupingnya, anin nadri wal istima'i dari mendengar dan dari memperhatikan, ilama la yahilulah pada ma yang tidak halal ia nyama lahu baginya sisaim. Nah, jaga mata, jaga pandangan. Karena gini, kalau kita nggak bisa menjaga mata, nggak bisa menjaga kuping, nggak bakal bisa menjaga hati, nggak bisa, nggak bakal bisa menjaga pikiran. Karena pikiran kita biasanya memikirkan hal-hal yang sering kita lihat, hal-hal yang sering kita dengar. Ya, dengan menjaga mata dan kuping, kita akan bisa menjaga hati kita. Menjaga ia akan matanya, kupingnya dari melihat, mendengar kepada sesuatu yang tidak halal ia baginya zaib. Wa ilama yu'addu fudulan fi haqqi. Dan dari mendengar kepada ma yang dianggap akan dianya ma fudulan, sesuatu yang lebih pada haknya si zaib. Fudul maknanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Fudulan. Kita jaga kuping kita, mata kita dari memperhatikan mendengar sesuatu yang fudul, yang nggak penting banget. Nah, itu. Wa kadzalika yahfadhu batnahu an tanawulil harami wa syubhati. Demikian pula menjaga ia akan perutnya dari menggapai yang haram dan yang syubhat. Maksudnya, ini sebenarnya bukan hanya Ramadan kan. Kapanpun kita harus menjaga perut kita dari yang haram. Jangan kemasukin yang haram, kemasukin yang syubhat. Lebih-lebih lagi di bulan puasa. Nah, itu maknanya kan. Kalau dari yang haram saja kita menjaga diri, kalau dari yang halal saja, bulan puasa, dari yang halal saja kita menahan diri, karena mengikuti aturan Allah, perintah Allah, apalagi dari yang haram. Insya Allah, kita benar-benar akan terjaga. Itu salah satu hikmah dari puasa. Menjaga ia akan perutnya antanawulil harami dari menggapai yang haram dan syubhat. Khususan lebih-lebih lagi indal iftari ketika berbuka. Ya jitahidu jiddan alla yuftira illa alal halali. Bersungguh-sungguh ia akan benar-benar bersungguh bahwa tidak berbuka ia kecuali kepada yang halal. Nah, di ketika berbuka benar-benar menjaga. Kalau nggak salah di kitab apa ya? Di kitab Marakil Ubudiyah, orang yang menahan diri dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram, itu seperti orang yang membangun satu istana dengan merobohkan satu kota. Artinya banyak mudarat daripada manfaatnya. Wala ba'dus salaf, berkata oleh sebahagian salaf, "Iza sumta bila engkau berpuasa, fanzur ala ayyi syai'in tuftiru."
Maka perhatikan olehmu di atas sesuatu apa itu engkau berbuka. Ya, fandur. Idza sumta bila engkau berpuasa, perhatikan olehmu kepada sesuatu apa engkau akan berbuka. Artinya perhatikan bahan berbukanya, harus yang halal. Wa indaman tuftiru dan di sisi siapa engkau akan berbuka. Engkau berbuka puasa di siapa. Artinya ini perlu diperhatikan juga. Harus kalau ada undangan dari orang yang soleh maksudnya kan. Yang kita yakini hartanya halal. Kalau terang-terangan nggak ada pekerjaan lain selain pekerjaannya pekerjaan haram. Undang kita buka puasa itu perlu dipertimbangkan untuk tidak hadir. Ya, wa indaman tuftiru di sisi siapa engkau yang akan berbuka puasa. Kenapa sebahagian salah menyatakan seperti ini? Isyaratan ilal hasi alat tahari wal ihtiyati karena mengisyarah kepada mendorong, kepada memperhatikan wal ihtiyati dan kepada hati-hati fima yuftiru pada makanan yang akan berbuka ianya si saim alaihi di atasnya mah. Ini penting. Wa kadzalika yahfadhu shaimu jami'a jawarihi. Demikian pula menjaga oleh si saim akan semua anggota badannya an mulasabatil asami dari melakukan dosa. Mulabasah maknanya melakukan kita artikan ya. Mulabasah kan kayak pakaian kita pakai, mendekati. Demikian pula menjaga oleh si saim jami'a jawarihi akan semua anggota badannya an mulabasatil asami dari melakukan dosa. Summa anil fuduli. Kemudian dari hal-hal yang tidak penting. Pertama kita jaga anggota badan kita dari melakukan dosa. Kalau sukses menjaga dari melakukan dosa, kemudian menjaga dari melakukan hal-hal yang tidak penting. Jangan sampai terjebak ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Fabidzalika yatimmu shaumuhu wa yadhku. Maka dengan demikian kalau kita sanggup menjaga anggota badan, menghindari hal-hal yang tidak penting selama puasa, dengan demikian yatimmu shaumuhu akan sempurnalah puasanya si saim wa yazku bersih ianya puasa. Puasanya murni, dikabulkan Allah. Nah, ini beliau perlu mengingatkan ini. Wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atash. Bermula berapa banyak dari orang yang puasa yang melelahkan ia akan dirinya dengan haus, dengan lapar dan haus. Berapa banyak dari si saim yang melelahkan ia akan dirinya dengan berlapar-lapar dan berhaus-haus. Ya kan? Ini semua kita nih. Memang kita harus memaksa diri untuk lapar dan haus. Wa yursilu dan membebaskan ia jawarihahu akan anggota-anggota badannya fil ma'asi dalam maksiat. Nah ini banyak orang yang rela berlelah-lelah nggak makan nggak minum, cuma anggota badannya dibebaskan melakukan maksiat, nggak mau menjaga anggota badan misalkan. Fayufsidu bidzalika saumahu maka telah merusak. Fayufsidu maka merusak ia dengan demikian akan puasanya. Nggak bisa menjaga anggota badan. Menahan makan bisa, menahan ngomongin orang nggak bisa misal. Ya, eh, ini yang bisa merusak puasa. Fayufsidu bidzalika saumahu maka merusak ia dengan demikian akan puasanya. Wa yudayyi'u bidzalika ta'bahu menyia-nyiakan ia dengan demikian akan kelelahannya. Kelelahannya menahan haus dan lapar jadi tidak bermakna. Kama qala alaihi salatu wasalam sebagaimana berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kam min shaimin laisa lahu min siyamih. Berapa banyak dari orang yang puasa yang tidak ada bagi dia dari puasanya illal ju' wal 'atash kecuali lapar dan haus. Ini orang-orang yang berarti puasa dari makanan doang, dari air doang, nggak puasa dari maksiat. Fatarkul ma'asi wajibun 'ala dawami 'ala shaimi wa 'alal muftir. Bermula meninggalkan maksiat-maksiat itu wajib di atas selama-lama kepada orang yang puasa dan kepada orang yang tidak buka. Pada dasarnya nggak boleh maksiat kan? Baik orang puasa, orang nggak puasa ya nggak boleh maksiat. Cuma kenapa beliau menekankan untuk orang yang puasa ini? Bermula meninggalkan maksiat itu wajib selama-lama kepada orang yang puasa atau kepada yang tidak puasa. Ghairu anna shaima aula bitahaqquqi. Melainkan bahwa orang yang puasa itu lebih utama, lebih patut untuk menjaga diri. Bahwa alaihi aujabu dan dianya meninggalkan maksiat atasnya si saim itu lebih wajib. Wa akadu dan lebih sangat akan dianjurkan. Faham maka paham oleh.
Qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, as-shaumu junnatun, puasa itu benteng. Benteng dari neraka, benteng dari maksiat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yafsuku wala yajhalu. Fala yarfus ya. Nahi. Maka apabila adalah puasa salah satu kamu, maka bila adalah hari puasa salah satu kamu itu Indonesia, maka fala yarfas. La yarfas la yakulu qaulal fuhsi. Jangan mengatakan perkataan yang atau kalam yang mengandung kekejian jorok. Fala yarfas. Bila adalah hari puasa salah satu kamu, maka jangan fala yarfas, maka jangan mengucapkan ia akan ucapan jorok. Artinya jaga lidah. Wala yafsuk, jangan berbuat fasik ya. Wala yajhal, jangan berlaku bodoh ya. Berperilaku seperti perilaku orang yang bodoh. Ya, beliau tidak mensyarah di sini. Fa ini muru'un syatamahu, maka jika seseorang, ini imru'un ini asalnya fa'il. Idza syatamahu muru'un, fa'il. Ada fa'il di depan in. Dari mana kita tahu? Karena di depannya ada fi'il nih kan, syatama. Karena in syartiyah kan masuknya kepada fi'il. Fa ini muru'un syatamahu, jika seseorang mencela akannya seorang. Jika seseorang mencela ia akan dia. Ya, asalnya fa'in syatamahu umrun. Jika mencela akannya si saim oleh seseorang. Jika seseorang mencela ianya seseorang akannya si saim. Au qatalahu, atau memerangi ianya seseorang akannya si saim. Falyakul ini shaimun, maka hendak berkata ya, ianya si saim, ini saim, saya puasa. Dalam kitab fikih dijelaskan kenapa kita mengatakan kita puasa, untuk menjaga diri kita, menghalangi nafsu kita agar dia tunduk, tidak membalas, tidak tidak membalas orang yang menyakitinya, mengajak dirinya bersabar. Wa min adabi shaimi alla yuksiran nauma bin nahar, dan sebahagian dari adab-adab orang yang puasa itu bahwa tidak memperbanyak ia akan tidur di siang hari. Masya Allah, nggak boleh banyak tidur. Artinya harus kerja normal juga kalau ada pekerjaan atau banyak beribadah. Sebahagian dari adab-adab orang puasa itu alla yuksiran nauma, bahwa tidak memperbanyak ia akan tidur di siang hari. Wala yuksiral akla bil laili, dan tidak memperbanyak ia akan makan di malam hari. Ini perilaku kita nih, siang tidur, malam makan. Ini dua-duanya kurang adab. Wal yaktasid fi dzalika, hendak sederhana ia pada demikian. Tidur siang sedikit, makan juga biasa aja. Hatta yajida masal ju'i wal atshi, hingga mendapati ia akan sentuhan lapar dan haus. Masya Allah. Tujuannya kan salah satu hikmah puasa ya. Ikut merasakan lapar, dahaga, orang-orang yang kekurangan. Sehingga terdorong kita untuk lebih dermawan membantu orang lain. Kalau malam makan mulu ya kenyang kan. Nggak bisa merasakan kepedihan orang lain. Ya, waliat tasid, dan hendak sederhana ya fizalik pada demikian. Demikian tidur dan makan malam. Hatta yajida masal ju'i wal atash, hingga mendapati ia akan sentuhan lapar dan haus. Pada tahadzaba nafsuhu wa tad'afa syahwatuh, maka bahwa terdidiklah oleh nafsunya dan lemahlah oleh syahwatnya. Wa yastanira qalbuhu, dan bersinarlah oleh hatinya. Ini tujuannya. Jadi artinya kita nggak memindahkan makan zuhur untuk malam. Kalau puasa berarti makan 2 kali, sahur dan maghrib udah. Nggak makan malam lagi kan? Begitu juga tidur biasa aja, normal, kerja kerja, jam istirahat istirahat, kailulah. Agar nafsu kita terlatih, syahwatnya melemah, nggak pengen maksiat terus, hati kita bersinar. Wazalika sirrus shaumi wa maqsudu. Demikian itulah rahasia puasa dan tujuannya puasa. Wal yujani bisaimur rufahiyata, dan hendak meninggalkan oleh orang yang puasa ar-rufahiyah, akan kemewahan. Wal iksara, dan akan berbanyak mintana wali syahwah, dari menggapai syahwat. Makna menggapai syahwat, memenuhi keinginan hawa nafsu. Ngabuburit, cari makanan, apa yang kita inginkan kita borong semua kan. Nah, ini. Dan hendak menghindari oleh orang yang puasa akan kemewahan. Wal iksar, memperbanyak min tanawuli syahwah, dari tanawil di sini dari memberikan syahwat, memberikan keinginan nafsu kita. Wal lazah,
dari atau mendapat juga boleh dari mendapatkan syahwat. Karena mendapatkan syahwat ya memenuhi keinginan syahwat. Waladzati dan dari mendapati kelezatan. Kama zakarna sebagaimana yang kami sebutkan akannya. Tujuan puasa untuk menahan diri kan. Wa qallu zalika an takuna adatuhu minat tarafuhi wahidatan fi ramadhana wa ghairi. Bermula kurang-kurang demikian. Sekurang-kurangnya menjaga diri, tidak memenuhi, tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Sekurang-kurang demikian itu antakuna adatu, bahwa adalah kebiasaannya si Saim tadi. Minat tarafuh dari bermewah-mewah itu masih satu di Ramadan dan lain Ramadan. Ya paling kurang kehidupan kita di Ramadan sama enggak Ramadan sama aja. Di paling kurang. Jangan sampai lebih parah di bulan Ramadan. Ya, nah itu. Mestinya bulan Ramadan turun berat badan ini jadi nambah kan parah. Nah, itu maksudnya. Nah, justru bulan Ramadan anjurannya bukan banyak makan untuk diri kita, tapi banyak memberi makan untuk orang lain, orang-orang yang kekurangan. Wahada akan lumayan bagi bermula ini itu sekurang-kurang mah yang sepantasnya. Sekurang-kurang mah yang pantas ya. Wa illa, jika tidak, jika tidak sekurang-kurang adat kita di luar puasa sama seperti dalam puasa. Atau adat kita di dalam puasa sama seperti di luar puasa. Sekurang-kurangnya seperti itu. Mestinya harus lebih kenceng lagi. Bulan puasa benar-benar bulan menahan diri. Aturannya begitu. Wa illa. Jika tidak. Jika tidak maksudnya ini paling kurang ma yang pantas ya. Jika tidak kita ambil ukuran minimal. Falir riyadati wa mujanabati syahwatin nafsi asarun kabirun fitan widul qalbi. Jika tidak maka sabit bagi melatih. Riyadah melatih pemujanabati dan dalam meninggalkan keinginan-keinginan nafsu itu asarun kabir itu punya pengaruh yang besar dalam menerangi hati, dalam membuat hati bersinar. Watut labu bil khususu firramadana dan dianjurkan akan dianya latihan dan meninggalkan keinginan nafsu secara khusus di bulan Ramadan. Artinya minimal kehidupan kita di Ramadan seperti di bulan lain. Itu minimal. Kalau kita nggak ngambil minimalnya, ini wa illa, ikan andaikan kita nggak mengambil yang minimal, mestinya lebih keras latihan kita di bulan Ramadan. Ya, supaya begitu Ramadan selesai, kita dapat hasil yang maksimal. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi ramadhana 'adatin minat tarafuhati wasyahawati allati. Adapun orang-orang yang mereka menjadikan untuk mereka dalam Ramadan akan adat-adat dari kemewahan-kemewahan syahwat-syahwat la ya'taduna yang tidak membiasakan oleh mereka akannya syahwat pada bukan Ramadan fi ghairi Ramadan faghururun, maka itu tipuan gharrahum bi yang menipu akan mereka dengannya guru dengannya tipuan asyaitanu oleh syaitan. Nah ini. Adapun orang-orang yang mereka menjadikan untuk mereka di Ramadan akan adat dari kemewahan. Artinya begini, ada orang-orang yang justru yang nggak pernah dilakukan di selain Ramadan, ini dilakukan di Ramadan. Semua makanan dikumpulkan di bulan Ramadan. Kemewahan, semua keinginannya yang mereka tidak membiasakan akannya pada bulan Ramadan justru dikumpulkan di bulan Ramadan. Masya Allah macam-macam. Penuh menu. Padahal kadang banyak yang tidak tersentuh. Berburu kemana-mana. Berburu kuliner. Bawa pulang ke rumah. Nah, itu gururun. Itu sedang tertipu. Yang menipu akan mereka dengannya tipuan oleh setan. Kita sedang dalam godaan setan. Kenapa setan menggoda kita? Hasad dan minhu lahum. Karena iri darinya setan bagi mereka. Mereka yang puasa. Hatta la yajidu barakati som hingga tidak mendapati oleh mereka akan keberkahan puasa mereka. Setan nggak senang kalau kita dapat berkah dari puasa kita. Agar kita malah di bulan puasa tambah syahwat kita, khususnya syahwat kita terhadap makanan itu tambah menggebu-gebu. Itu keinginan setan. Wala tadharu alaihim asarhu minal anwari wal mukasyafah. Ya. Wala tadhara ya. Wala tadhara. Hingga tidak tampak. Ini kita atah kepada la yajidu. Karena dengki dari setan, karena iri dari setan bagi mereka para saimun,
sehingga tidak mendapati oleh mereka shaimun akan keberkahan-keberkahan puasa mereka. Wala tadhara, dan tidak tampak kepada mereka orang yang puasa asarhu, oleh pengaruhnya puasa, oleh bekasnya puasa, minal anwari, dari cahaya-cahaya dari Allah, wal mukasyafat, dan dari kasyaf-kasyaf. Nggak dapat apa-apa. Wal khusyu'i lillah, dan dari khusyuk terhadap Allah Ta'ala, wal ingkisar, dan dari remuk redam hatinya, baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana Bang? Jam berapa? Oh iya, cuma pelajaran 2. Wataladdudi bimunajatih, dan dari berlezat-lezat dengan munajatnya Allah. Watilawati kitabihi, dan dengan membaca kitabnya Allah, wa dzikrihi, dan mengingatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita atah kepada Anwar. Wakanan adatus salaf, dan adalah kebiasaan salaf rahmatullah alaihim, berumlah rahmat Allah itu kepada mereka. At-taqlila minal adati wa syahwat, adalah kebiasaan ulama salaf itu mereka mengurangi, menyedikitkan dari kebiasaan dan syahwat. Wal istiksara, dan memperbanyak minal a'mali sholihah, dari amal-amal yang soleh. Memperbanyak dari amal-amal yang soleh fi Ramadan, di bulan Ramadan bil khusus, secara khusus. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat. Sekalipun adalah demikian, demikian berbuat baik, melakukan amalan soleh. Sekalipun adalah demikian, itu sudah ma'ruf dari siyarihim, min siyarihim. Siyar jamak dari sirah. Dari perjalanan-perjalanan hidup mereka fi jami'il awqat, dalam setiap waktu. Artinya salafus saleh itu memang setiap waktunya dalam kebaikan, tapi di bulan Ramadan itu lebih dahsyat lagi. Ya, lebih ada peningkatan dibanding waktu-waktu yang lain. Wa min adabihi, sebahagian dari adabnya si saim itu alla yuksirat tasyagula. Itu bahwa tidak memperbanyak, ia akan menyibukkan diri bi umuri dunia, dengan urusan-urusan dunia, fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadan. Ini Syekh Abdullah ini ketat. Beliau melarang kita bekerja lah. Kerja untuk urusan dunia di bulan Ramadan. Kalau bisa kerja mah 11 bulan aja. Sebulan cuti. Cuti untuk urusan dunia. Ini berat kan bagi pedagang. Sebahagian dari adab-adabnya si saim, Allah yuksirat tasyagula, bahwa tidak memperbanyak, ia akan menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Bal yatafarra'u anha, bahkan mengosongkan diri ia darinya pekerjaan. Kembali ke umur dunia. Bal yatafarra'u, bahkan meluangkan diri ia darinya urusan dunia, li ibadatillah, untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah, wa dzikrihi, dan mengingatnya Allah, ma'amkanahus, akan ma yang memungkinkan ia akan ia nyama, akannya hisab. Ma'amkanahus, se 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 akan ma yang memungkinkan dia nyama, akannya hisab. Jadi maknanya, jangan sibuk dengan urusan dunia, dengan pekerjaan di bulan Ramadan. Kalau bisa meluangkan diri, fokus ibadah, berzikir sebisa mungkin. Ma'amkan. Wala yadkhulu fi syai'in min asyghalid dunya, dan tidak masuk ia dalam sesuatu dari pekerjaan-pekerjaan dunia, illa ingkana daruriyan fi haqqi, kecuali jika ada ia itu daruri, kecuali jika ada ia sesuatu itu darurat pada haknya sisa. Artinya kita kalau bisa jangan bekerja selama bulan Ramadan, kecuali darurat pada hak kita. Maknanya kita mencari penghidupan sehari ke sehari, kita kuli. Kerja serabutan. Hari ini kerja untuk makan hari ini, besok kerja untuk makan esok. Ini terpaksa kan? Gak apa-apa tetap bekerja. Karena ekonomi orang juga beda-beda, rezeki beda-beda. Ya, kecuali ada ianya sesuatu dari pekerjaan dunia tadi, itu darurat pada haknya si Saim. Au fi hakiman yalzamuhul qiyamu bihi, atau pada hak orang yang wajib kepadanya si Saim oleh melaksanakan dengannya hak orang. Minal ayali, dari keluarga-keluarga, wa nahwihim, dan seumpama keluarga. Atau pada hak siman yang lazim akannya hisaim oleh melaksanakan dengannya hak siman pada keluarga dan semuanya. Atau darurat bukan kita, tapi kita punya tanggung jawab, anak istri yang harus kita nafkahi. Ya, tetap kita harus kerja di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau orang-orang yang punya berkecukupan, beliau menganjurkan untuk tidak perlu bekerja. Alasannya apa?
Wadzalika li'anna syahra ramadhana fi syuhuri bimanzilati yaumil jum'ati fil ayam. Bermula demikian itu karena bahwa sungguh bulan Ramadan dalam antara bulan-bulan itu dengan kedudukan hari Jumat dalam hari-hari. Hari Jumat Sayyidul Ayam. Beliau juga menganjurkan hari Jumat itu libur sehari. Biar hari-hari lain kita sibukkan diri dengan urusan pekerjaan. Hari Jumat fokus untuk beribadah. Segera ke masjid. Begitu juga sebulan dalam setahun. Ini anjuran beliau kan. Fayambaghi lil mu'min ay yaj'ala yawma jum'atihi wa syahrihi wa syahrahu wa syahrahu hadza. Maka sepantas bagi orang yang beriman oleh ayyaj'ala lebih menjadikan ya yauma jum'ati akan hari Jumatnya seorang. Wasyuh wa syahrahu hadza dan akan bulannya yang ini, bulan Ramadan dijadikan untuk apa? Li akhirati untuk akhiratnya seseorang, untuk akhiratnya si mukmin khususan secara khusus. Ini kalau bisa kan? Maka sepantaslah bagi si mukmin kalau mau menjadikan ia akan hari Jumatnya si mukmin wa syahrahu dan akan bulannya si mukmin yang ini bulan Ramadan li akhirati untuk akhiratnya si mukmin secara khusus. Ya. Peminat sunnah sebahagian dari sunnah itu ta'jilul futuri segera berbuka. Wa ayyakuna ala tamari dan bahwa ada ianya berbuka di atas kurma kering. Fa'ilam yajidhu fa'alal ma' maka jika tidak mendapati ia akan ya kurma maka di atas air, dengan air putih. Wa kana alaihi salatu wasalam yuftiru. Itu dalam kitab fikih dianjurkan yang manis-manis. Ha? Ini kalau kita aman kesehatan, nggak ada gula, nggak apa-apa. Pokoknya alaihi salatu wasalam ada ianya Nabi alaihi salatu wasalam yuftiru berbuka ya Nabi qabla ayyusalli al-maghriba sebelum salat ianya Nabi akan maghrib. Fayaqulu berkata ianya Nabi la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futura. Senantiasalah umatku itu dalam kebaikan selama bersegera oleh mereka akan berbuka. Wa akharus sahura dan mentakhirkan oleh mereka akan sahur. Ini kita nggak tahu nih bagaimana cara memahami ya. Senantiasa dalam kebaikan selama segera berbuka. Padahal nggak segera berbuka pun telat-telat dikit kan dalam anggapan kita ya tidak masalah sebenarnya ya. Ini bermasalah ketika segera berbuka itu perintah Allah, perintah Nabi. Jadi kepatuhan kita itu yang menjadi nilainya. Selama kita patuh kepada aturan Allah, patuh kepada perintah Nabi, maka kita selalu dalam kebaikan. Ketika kita nggak patuh, anjurannya berbuka tepat waktu, kita malah menunda-nunda, ini berarti melanggar aturan kan? Mungkin dari sisi melanggar aturan itulah yang menyebabkan kita tidak baik. Nah, ini. Senantiasalah umatku itu dalam kebaikan. Selama bersegera oleh mereka akan berbuka, wa akharus sahus, wa akharus sahura, wa akharus suhura nih jamaah. Mentakhirkan oleh mereka akan sahur-sahur. Fatakhirus sahuri minas sunnati adzan. Maka mentakhirkan sahur itu bagian dari sunnah juga. Wa yang bagi li shaimi ayyuqallila minal akli dan sepantaslah bagi si saim oleh buah mengurangi ia dari makan wala yastaksira minhu dan tidak memperbanyak ia darinya makan. Wadzalika hatta yadhhara ali asarus shaumi bermula demikian itu hingga tampak kepadanya si saim oleh bekas puasa. Kelihatan kita puasa. Wa yahdha bisirrihi dan beruntung ia dengan rahasianya puasa. Wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafsi dan beruntung ia dengan mendapatkan tujuannya puasa, tujuan alladhi yang dianya tujuan itu mendidik nafsu. Wa tadha'ifi syahwatiha dan melemahkan keinginannya nafsu. Nah ini. Jadi kurangi makan, jangan banyak makan supaya kelihatan ada pengaruh puasanya. Supaya kita dapat rahasia puasa, dapat tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Mendidik nafsu kita, mengendalikan diri, jangan banyak keinginan, melemahkan keinginan syahwatnya. Fa innal ju'i wa khuluwil ma'idati asaran 'aziman fi tanwiril qulub, fi tanwiril qalbi. Karena bagi berlapar-lapar, bagi kosongnya lambung, itu ada bekas yang besar dalam menerangi hati. Wa nasyatil jawarih fil ibadah dalam menyemangati anggota badan dalam ibadah. Latihan kelaparan ya. Perut jangan penuh, sering kosong perut itu punya pengaruh, hati jadi terang. Anggota badan jadi mudah diajak beribadah. Coba kalau kita perut berat ya, rukuk berat, sujud berat, masya Allah, bawaannya ngantuk, malas. Bahkan kita suka membaca kalau kita dengar kajian falsafah ya. Itu ada tokoh saya lupa namanya, dia nggak akan mau menerima seorang murid atau tidak akan mengajarkan murid barunya hingga muridnya puasa dulu sebulan atau 40 hari. Nah, karena orang yang sudah melewati tahapan puasa katanya akan lebih mudah untuk menerima pelajaran. Pikirannya lebih terang,
Lebih mudah lah untuk mendapatkan pelajaran yang diberikan kepadanya. Nah, itu. Ini kata beliau, sepantaslah bagi Isaim oleh bahwa yuqalla mengurangi ia dari makan, wala yustaksira tidak memperbanyak ia dari makan. Bermula demikian itu hatta yadhara hingga tampak kepadanya Hisaim asaru shaumi oleh pengaruh puasa. Wa yahdha dan beruntung ia bisirhi dengan mendapatkan rahasia puasa. Maksudih mendapatkan tujuannya puasa, tujuan alladzi yang dianya tujuan itu ta'dibun nafsi mendidik nafsunya, tadaifu syahwatiha melemahkan keinginannya nafsu. Fa inna lil ju'i wa khuluil maidah karena bagi lapar, bagi kosongnya lambung itu asaran azima punya pengaruh besar fi tanwiril qalbi dalam menerangi hati wa nasyatil jawarih dalam menyemangati anggota badan fil ibadah dalam ibadah. Wasyabu aslul kaswati wal ghaflah bermula kenyang itu asal dari kerasnya hati dan lalai. Ya kalau kenyang hawanya pengen tidur aja. Wal kasli anit ta'ah. Bermula kenyang itu asal, sumber dari kerasnya hati dan lalai dan dari malas dari taat. Qala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarra." Tidak memenuhi oleh anak Adam akan satu rongga yang lebih buruk min batnihi dari perutnya. Hasiba bena Adam luqaimatun. Cukup kepada anak Adam. Hasibah benar Adam, cukup akan anak Adam luqaimatun oleh beberapa suapan kecil. Yuqimna sulbah yang bisa menegakkan ianya beberapa suapan kecil akan sulbinya. Artinya anak Adam, kaum muslimin, orang yang beriman makannya itu sedikit. Makannya sekedar untuk ya bisa menggerakkan badannya ya hidup lah. Bukan hidup untuk makan, makan hanya untuk hidup saja. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'ami. Maka jika ada ianya makan, maka jika ada ianya anak Adam itu mesti makan misalkan. Fa in kana maka jika ada ia anak Adam harus ini kembali dhamir ini kepada umum ya. Maka jika ada ianya mazkur, mazkur dari kita terpaksa mengisi perut kita dengan makanan. Maka jika ada ia itu tidak boleh tidak fasulusu maka sepertiga li ta'amihi untuk makanannya. Wasulusun li syarabi sepertiga untuk minumannya. Wasulusun li nafasi sepertiga untuk nafasnya. Tetap jangan penuh dengan makanan sesak. Nah, Waqala ba'dhum berkata sebagian mereka para ulama, idza syaba'atil butun ja'at jami'ul jawari. Bila kenyanglah oleh perut, niscaya hauslah oleh semua anggota badan. Kalau perut dah kenyang, anggota badan lain haus. Dia pengen maksiat maksudnya. Nah, orang udah mikirin ini segala macam lah. Kalau udah perut. Tapi kalau orang perutnya kelaparan, apapun tindakannya tujuannya untuk memenuhi isi perut. Enggak mikirin nafsu syahwat. Nafsu seksual itu enggak terpikir kalau orang lapar. Orang lapar itu yang dipikirkan apapun yang dia lakukan bagaimana agar perutnya terisi. Nah itu. Tapi kalau perutnya sudah kenyang, nah justru anggota badannya pengen maksiat. Nah ini. Idza syaba'atil butun bila kenyanglah oleh perut, ja'at jami'ul jawareh nisya hauslah oleh semua anggota badan. Wa idza ja'atil butun, apabila hauslah oleh perut, syaba'at jami'ul jawareh kenyanglah oleh semua anggota badan. Jadi kalau perut itu kelaparan, dia pengen makan dulu. Enggak kepikiran untuk apa namanya maksiat lain. Oh ini ada. Dikit lagi. Aku berkata wajuhul jawareh ibaratun antolabiha. Bermula laparnya anggota badan itu ibarat dari mencarinya anggota badan wahir siha dan ibarat dari rakusnya anggota badan ala syahwatiha atas keinginannya anggota badan. Apa makna anggota badan lapar? Kalau perut kenyang anggota badan lapar. Bermula laparnya anggota badan itu ibarat dari mencarinya anggota badan, menginginkannya anggota badan kepada syahwatnya. Artinya semua anggota badan pengen memenuhi keinginannya. Setiap anggota badan kan beda-beda. Tahil lisanul kala maka menginginkan oleh lidah akan berbicara. Kalau perut kenyang orang banyak ngomong, ya kan? Wal ainun nadura dan menginginkan oleh mata akan melihat. Wal uzunul istima'a menginginkan oleh kuping akan mendengar. Masalah mantap juga ini caranya. Wakadzalika sairul jawari demikianlah oleh demikian pula itu semua anggota badan. Kaki pengen berjalan. Ada aja pokoknya. Orang udah kenyang kan? Tinggal kemana-mana. Wa yakunum bi'asuha li talabil fuduli min syahwatiha inda ibtila'il butni atau batni.
dan adalah terbangkitnya syahwat anggota badan. Wa yakunum bi'athuha, dan adalah terbangkitnya anggota badan untuk mencari yang fudul-fudul, mencari yang tidak-tidak penting dari syahwatnya anggota badan, itu endap il batni, ketika terpenuhi perut. Nah itulah. Jadi ketika perut sudah penuh, berarti anggota badan lain dia termotivasi ya untuk memenuhi keinginannya berupa hal-hal yang tidak penting. Banyak ngomong kan nggak penting ya. Banyak melihat ya yang nggak penting, banyak mendengar. Fa inda khuluwihi yakunu sukunuha wa hudu'uha al-mu'abbaru bihi an syab'il jawarih. Dan ketika sunyinya perut adalah diamnya, dan di ketika sunyinya perut adalah diamnya anggota badan. Jadi inda ini khabar yakunu muqaddam. Adalah diamnya anggota badan itu inda khuluwihi, ketika kosongnya perut. Ketika kosongnya perut adalah diamnya anggota badan. Wahudu'uha, tenangnya anggota badan. Al mu'abbaru bihi, yang diibarat dengannya sukun dan hudu, anis syab'il jawareh, dari kenyangnya anggota badan. Nah itu. Kalau perut kelaparan, anggota badan kenyang. Apa makna kenyang? Tenang. Tenang artinya dia lidah nggak pengen banyak ngomong, pengen cari makan dulu kan. Wadzalika musyahad, demikian itu bisa disaksikan. Wallahu a'lam. Waminal mustahabil muta'akkadi taftirus saim, dan sebagian dari yang disunnahkan lagi dianjurkan itu taftirus saim, membukakan orang yang puasa. Taftirus saim, membukakan orang yang puasa, memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Walau ala tamaratin, sekalipun di atas beberapa biji tamar. Au syurbatin minal ma, atau di atas seteguk dari air. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Di sini artinya bisa memberi makan langsung, dia membuka puasanya dengan makanan kita, ataupun dia sudah berbuka puasa, tapi ya makanan kita tetap dimakan juga ya nggak apa-apa. Yang penting memberi makan kepada orang yang berpuasa. Artinya ketika dia buka puasa, dia makan makanan kita, atau ketika tengah malam, terserah dia. Sebagian dari sunnah yang dianjurkan itu memberi makan. Tafsirus saim, membuat berbukanya orang yang puasa. Walau ala tamaratin, walau di atas beberapa biji korma atau seteguk dari air. Kalau alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man fattara iman. Barang siapa yang membukakan ia akan orang yang puasa. Ini kelihatannya memang dia berbuka dengan makanan yang kita berikan kan. Kana lahu mislu ajrihi, adalah baginya siman itu seperti pahalanya si saim, min ghairi ayyung kasa, dari keadaan bahwa dikurangi, min ajrihi, dari pahalanya si saim akan sesuatu. Kita memberi makan, artinya begini. Kita undang orang ke rumah kita jamu dia untuk buka puasa atau makanan kita antar ke rumah dia. Itu kita dapat pahala puasa dia tanpa mengurangi pahala dia. Jadi pahala puasa dia kita dapati, untuk dia sendiri juga masih ada pahalanya. Itu. Yakni bermaksud ianya Nabi min ajri saim, dari pahala orang yang puasa tadi. Barang siapa yang membukakan ia akan orang yang puasa, niscaya adalah baginya siman. Itu misal ajrihi, mislu ajri, semisal pahalanya si saim. Min ghairi, dari keadaan bahwa dikurangi dari pahalanya si saim akan sesuatu. Artinya kita dapat pahalanya orang yang puasa. Wa hadza sawabu innama yahsulu liman fattarahu walau alal ma. Oh, ini benar ini. Bermula ini pahala, benar ini. Berarti memang harus dia berbuka dengan makanan kita. Baru dapat pahala tadi, memang orang yang puasa itu menggunakan makanan kita untuk berbuka. Ini penting ya. Detail berarti ini. Man fattara saim, berarti maknanya dia berbuka dengan makanan kita. Wahada sawabu innama yahsulu. Bermula ini pahala, hanya saja hasilnya ini pahala bagi orang fattarahu, yang membukakan ia akannya si saim, walau alal ma, sekalipun di atas air. Nah, ini benar-benar dia berbuka dengan minuman atau makanan dari kita. Baru kita dapat pahala puasanya. Fa amma man at'ama shaima. Adapun bermula orang-orang yang memberi makan ya akan orang yang puasa, mimba di fitrihi, dari sesudah berbukanya si saim, fi baitihi, berbuka di rumahnya, au fi maudhi'in akhara, atau pada tempat yang lain. Kalau saya sudah hadzal sawab, maka tidak hasil baginya si
siman yang memberi makan tadi oleh ini pahala ini. Adapun orang yang memberi makan ia akan orang yang puasa. Ada orang puasa kita beri makan ke dia. Mimba adi fitrihi sesudah berbukanya, tapi dia udah buka di rumahnya dengan makanannya sendiri atau dengan makanan orang lain. Atau dia berbuka di tempat lain, ketemu sama kita berikan lagi dia makanan. Balai saya hasululahu maka tidak hasil baginya siman yang memberikan makanan oleh ini pahala nggak dapat pahala. Pahala dapat maksudnya nggak dapat pahala puasa dia. Walakin ya hasululahu sawabul it'am. Tetapi hasil baginya seorang oleh pahala memberi makanan ya kan? Kan pahala puasa. Bahwa azimon dan dianya pahala memberi makan pun itu besar juga. Wasabu man asba'a shaima mahma at'amahu hatta yusbi'ahu wa kasir. Dan bermula pahala orang asba'a shaima yang mengenyangkan ia akan orang yang puasa. Bermula pahala dari orang-orang yang mengenyangkan ia akan orang yang puasa. Mahma manakala memberi makan ia akannya si saim hatta yushbi'ahu hingga mengenyangkan ia akannya si saim bahwa kasir. Gimana ini? Tetapi hasil baginya seorang oleh pahala memberi makan. Dianya pahala memberi makan itu besar juga. Dan bermula pahala orang yang memberi makan, yang mengenyangkan ia akan yang orang yang puasa. Bermula pahala orang. Dan bermula pahala orang yang memberi makan ia akan orang yang puasa. Bila memberi makan ia akan orang yang puasa hingga mengenyangkan ia akannya orang yang puasa. Mana khabar wasawabu? Ini sawabu nggak ada khabarnya. Bermula pahala orang-orang yang mengenyangkan ia akan orang yang puasa. Itu bermula pahala orang yang mengenyangkan ya, pahala orang-orang yang mengenyangkan akan orang yang puasa itu. Bila memberi makan ia akannya si saim, hingga mengenyangkan ia akannya si saim. Nah, pahala orang yang mengenyangkan orang yang puasa. Pahala orang yang memberi makan orang yang puasa, dia dapat kapan? Ketika dia memberi makan orang yang puasa sampai kenyang. Ya, sampai kenyang, bukan sedikit, berarti harus banyak. Bahwa kasir dan dianya pahala itu banyak. Ini rada aneh di sini. Nah, wallahu alam bisa ilaihil marji wal ma'ad. Ini udah titik di sini. Kayak ini baru judulnya Sholatul Tarawih, ini beda lagi. Ya, sallallahu moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Alhamdulillahi rabbil alamin.